dalam zaman yang sehebat ini dan masa kontrak hidup sudah ditentukan, jam tayang sudah ditentukan, waktu hanya secepat dan sesaat yang Allah berikan. 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun banyak yang sudah dipanen. 80 tahun apalagi. Padahal sebenarnya usia manusia tidak ditentukan dengan akta kelahiran. Betul, Fa? Bisa saja 10 tahun sudah meninggal, 20 tahun sudah meninggal, betul? Tapi di sini semuanya sudah mendapatkan bonus dari 20 tahun. Banyak yang lebih daripada 30 tahun pun. Padahal kalau di ahli langit itu hanya 1 jam setengah 70 tahun. Apalagi di akhirat, di alam bako, kekal abadi. Mau bawa apa kita ke sana? Kehebatan kita, kedekatan ibadah kita, ataupun populer kita, kekayaan kita, jabatan kita, ilmu kita, semuanya itu tidak akan menghantarkan hamba kepada Allah. Karena itu adalah semuanya bersifat untuk di alam mulki. Tapi itu semuanya tatkala Bapak diberi kepercayaan amanah oleh Allah, ilmu, jabatan, popularitas, kekayaan, tapi ada getaran jiwa Bapak yang hanya Bapak dan Allah yang maha tahu, maka itulah keabadian. Apa itu? Lillah. Maka lillah yabqa. Apa-apa yang di dalamnya ada karena Allah, getaran jiwa karena Allah, yabqa, kekal. Maka Bapak dan Ibu di tempat yang mulia ini, duduk Bapak, duduk Ibu, gelisah Bapak, mungkin juga yang lapar, mungkin juga yang haus, tapi insya Allah diam Bapak di tempat yang mulia ini, menduduki benda hidup ataupun benda mati, yakin oleh Bapak dan Ibu akan diabadikan Allah. Amin. Yang layak masuk surga Allah dan layak liko bersama Allah. Karena bukan hanya nanti mencarinya, tapi sekarang sudah berbuat. Getaran jiwa Bapak yang tidak bisa terdeteksi oleh malaikat Allah, malaikat hafadah pun Allah kasihkan kepada Bapak, Allah kasihkan kepada Ibu. Apa yang tidak bisa terdeteksi? Dalam perspektif Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah kan ada dikir jahar, dikir khafi. Dikir jahar semua malaikat raqibun atidun, dan semua malaikat mengamini, mendoakan, memohonkan ampunan untuk Bapak, Ibu. Dengan dikir Bapak tadi, itu para malaikat Allah mendoakan. Kan tadi dibaca oleh qori kita yang indah dan merdu. Apa? Wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dibacakan ya tadi oleh qori ya. Dan malaikat-malaikat Allah memohonkan ampun kepada Allah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang berzikir. Kan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Perintah Allah lalu disambungkan, ditaukidi oleh Allah, dzikran katsira dengan dzikir yang banyak. Yusabbihu lahu. Dan terus bertasbih siang sampai malam, malam sampai siang, mensucikan Allah. Maka Allah merahmati Bapak. Huwallazi yusolli alaikum. Dialah Allah merahmati kamu semua. Amin. Geraknya, diamnya dalam rahmat Allah yang akan mengabadikan Bapak dengan Ibu di hadapan Allah. Amin. Dan malaikat-malaikat Allah memohonkan ampun, memohonkan semua yang tadinya gelap menjadi terang. Amin. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Yang tadinya banyak utang, mudah-mudahan jadi banyak mitra. Yang tadinya kesulitan, mudah-mudahan jadi selalu dimudahkan. Amin. Insya Allah, mohonkan idrok diyakini oleh Bapak. Itu dalam Thariqah Qadiriyahnya, dalam jaharnya. Yang hopinya, ruhaniyah Bapak, insaniyah Bapak
detak jantung Bapak semakin dalam, ruh dan kolbun Bapak hanya Bapak dan Allah yang Maha tahu. Dan itu inti semua ibadah. Karena dengan itu yartaqil abdu ila hadratil qudsi, terangkatlah seorang hamba sampai hadirat Allah. Bukan hanya antar benua dengan benua, bukan hanya dari negara ke negara, bukan hanya dari alam sampai alam, yaitu dari alam dunia sampai alam barzah, bahkan ini melewati minal aqwan ilal mukawwin, dari berbagai keadaan sampai kepada pencipta yang mengadakan, yaitu hadirat Allah. Dengan apa? Zikrullah. Zikrullah yang mana? Yang hidup, yang mungkin tidak bohong kalau hidup itu. Karena itu munjin, yang menyelamatkan. Kalau hanya ucapan itu baru syar'an, kadar-kadar syariat. Tapi tidak bisa dihukumi salah, tidak bisa dihukumi kafir karena Bapak telah mengucapkan kalimat itu, karena itu kalimat Islam. Maka fahkum bidawahir, hukumilah dengan dohir. Wala tahkum bisarair, jangan menghukumi dengan rahasia. Tapi yang rahasia kejujuran, yang tidak bisa dibohongi hanya hati Bapak dengan Allah yang Maha tahu. Betul, Pak? Nah, itulah dikrul hobi Allah kasihkan kepada Bapak. Kalau Bapak tanya itu bagaimana pahalanya, ya di surga aja kan gitu kan. Kalau ngitung-ngitung pahala kan, tahajud, duha, dzikir, baca Quran kan biasanya dimotivasi dengan pahala-pahala itu kan. Itu juga baik. Kalau itu ditanyakan berapa pahalanya, detak jantung Bapak, ruh Bapak tatkala bergetar dengan jadbah itu, tarikan jadbah itu, satu detak jantung Bapak disertai dzikir itu, dzikir hopi, maka kalau menurut dalam kitab Sirrul Asrar ya, karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, satu detak jantung itu sama dengan ibadahnya jin dan manusia sedunia. Nah, jadi maka Allah berfirman dalam hadis qudsi, la yasa'ani, tidak mencukupi apa? Ardi was sama, ataupun samawati wal ard. Tidak mencukupi langitku, bumiku untukku. Tidak cukup. Tapi walakin ataupun wawasa'ani qalbul mu'minin. Tapi mencukupi hati orang yang iman kepadaku. Tatkala ada itu. Bukan berarti Allah bertempat seperti jisim begini, seperti sain kursi ya, bukan. Bukan seperti Bapak itu. Maksudnya itu adalah bidairatil lisan wal akli saja, bahasa manusia. Saking Allah mengagungkan kalimahnya. Tatkala Allah pilih Bapak, itu disimpan dalam kolbun Bapak, itu disimpan dalam kolbun Ibu, maka dunia tidak cukup untuk menyimpan itu. Jadi kalau disimpan di dunia tidak mungkin tertampung, tapi di kolbun Bapak, di kolbun Ibu tertampung. Alhamdulillah, kasih sayang Allah tak tertinggal. Kalau seandainya orang-orang nun jauh di sana memiliki uang triliunan dolar ataupun intan berlian permata seluas pantai lautan, lalu Allah bukakan sir kalimah la ilaha, rahasianya itu, lalu Allah bukakan kepada mereka, dan apa yang ada di kolbun Bapak dan Ibu dibukakan, sungguh mereka akan tergopoh-gopoh ingin menukarkannya. Dan walaupun ngantri berpuluh-puluh tahun, mereka akan merelakannya. Karena sangat butuhnya kepada apa yang ada di kolbun Bapak Ibu. Mana keterangannya, Kang? Falau alima al kafiru bisirri la ilaha illallah. Kalau seandainya mereka tahu bisirri la ilaha, dengan rahasia la ilaha yang ditanamkan di kolbun Bapak Ibu, rahasia ya, yang itu yang rahasia.
maka farrobillah, mereka tidak kufur pada Allah. Nah, inilah hidayah Allah yang tak terhingga. Karena ini hidayah taufik dari Allah, hidayah pertolongan, bukan hidayatul akli lagi, bukan hidayatul din lagi. Di atas hidayatul akli, hidayatul din. Di atas hidayatul din, hidayatul akli. Di atas hidayatul akli, hidayatul din. Di atas hidayatul din, hidayatul taufik. Maka tatkala itu bergetar, maka akan muncul ikhlas. Maka sholat wafat sampai pada Allah. Amin. Oh, di dinding masjid kan? Itu intinya apa? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Intinya apa? Intinya dzikrullahi akbar. Ucapannya apa? La ilaha illallah. Ingatannya apa? Wala sautin wala harfin. Tidak ada suara, tidak ada aksara. Paham aksara ya? Sama ya? Apa? Yaitu ruh jiwa yang ada menggelorga tatkala hidup itu jauh tak terhingga menuju Allah, padahal dekat tanpa batas. Karena Allah pemilik semua keadaan, ad-dohir al-batin. Maka tatkala bersamanya dekat, melebihi dekatnya leher dan uratnya. Betul Pak? Mata dan penglihatannya. Kenapa? Logikanya, ya memang dia pemilik segala-galanya. Maka sungguh beruntung kasih sayang Allah, mudah-mudahan diabadikan. Amin. Mudah-mudahan kita tidak dipensiunkan dikir. Amin. Mudah-mudahan penyelenggara Bapak Haji Peri dan rekan-rekan ikhwan akhwat yang sama-sama mendukung di sini, ya Allah ya Rahman ya Rahim, sampaikanlah pada finish terakhir ini semuanya. Jangan dipensiunkan dikirnya ya Allah. Sampaikanlah dan satukan kembali bersama pilihanmu ya Allah, yaitu pada anbiya wal mursalin yang telah menjalankan tugas amanah suci, yaitu mengabdikan diri keharibaan dengan penuh keikhlasan, dengan inti dzikrullahi akbar, sehingga menjadi karakter akhlak mereka, bahkan menjadikan kebahagiaan yang abadi di sisimu. Berikanlah pula pada ikhwan wal akhwat yang ada di Jami'ul Huda ini ya Allah, bihaqqi la ilaha. Itulah Bapak Ibu semuanya inti kalimah la ilaha. Kalau seandainya dibanding-banding, ikhlas keluar, khusyuk keluar, mujahadah, musyahadah, ma'rifat, mukasabah, muayyana, karena la ilaha illallah. Tanpa la ilaha illallah musyahadah bagaimana? Tanpa la ilaha illallah mujahadah bagaimana? Tanpa la ilaha illallah mukasabah bagaimana? Tanpa la ilaha illallah ikhlas bagaimana? Karena Allah berfirman, fadkuruni adkurkum, ingatlah aku niscaya aku ingat kamu. Mana mungkin seorang anak, bapak punya anak di Surabaya ataupun di Bandung, mana mungkin telepon bapak kalau anak bapak tidak ingat bapak, betul Pak? Dan bapak pun mana mungkin telepon anak bapak kalau bapak lagi tidak ingat. Maka fadkuruni adkurkum, teleponlah aku, kata Allah, niscaya aku mentelepon kamu. Ingatlah aku, niscaya aku lebih ingat padamu. Amin. Ingatnya Bapak apa? Fa'annal abdul muftakir, aku ini hambamu yang sangat membutuhkanmu selamanya, di dunia di akhirat. Allah ingatnya apa? Pemilik ampunan, penentu, pemberi, pengasih, penyayang, semuanya, karena dia maha absolut, maha sempurna. Tatkala Bapak ingat Allah, di hati Bapak merasakan banyak berlumuran dosa, datang keharibaannya dengan penuh noda dan dosa, maka adkurkumnya Allah, Allah ampuni. Amin. Siapa yang akan rugi diampuni Allah? Jadi tidak jadi masuk neraka Allah. Akhirnya yang tadinya harus masuk neraka Allah, masuk surga Allah. Alhamdulillah. Maka wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'adallahu lahum magfiratan. Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah,
Allah telah menyediakan apa? Pertama, maghfiratan, ampunan. Mudah-mudahan coba kita mengintrospeksi, muhasabah, mengevaluasi diri kita. Tidak usah cerita sama yang lain. Fungsikan dikir hopi yang di dalam, rasakan. Terasakan Pak, bahwa kita banyak salah dibanding soleh, betul? Tatkala ingat Allah. Kita terasakan banyak lupa dibanding ingat, betul? Tatkala ingat Allah. Maka Allah ingat kepada Bapa. Satu, mengampuni. Kedua, memberi pahala. Ketiga, Allah akan menyambut dengan ridho, rahmat dan anugerahnya. Amin. Yauma yalqawnahu salam wa a'adzalahum ajran karima. Pada hari pertemuan hamba dengan penciptanya, maka semua alam, karena pemilik alam mengatakan salam, keselamatan, kesejahteraan wahai bagi kamu yang menemui Tuhannya di kala suka dan duka, yang menemui Tuhannya di kala malam ataupun siang, di kala waktu bergerak ataupun di waktu diam. Itulah hamba pilihan Allah yang akan diabadikan Allah. Amin. La ilaha illallah. Hidup terus di sana. Untung kan? Di dunianya bahagia, di akhiratnya pun bahagia. Karena dengan dikir itu akan bahagia. Tapi kita masih resah, gundah kan? Tapi kan Bapak Ibu lagi proses. Sampainya, diterimanya, yakini proses ibu diterima Allah. Amin. Walaupun Bapak dan Ibu merasakan sangat gundah, resah, bimbang, tapi Bapak memproses, maka itulah yang akan diabadikan Allah. Awas ya, belajar dikir jangan dikalkulatorkan lagi dengan selain Allah ya, karena akan jenuh nantinya, akan jenuh dan akan bosan. Padahal di waktu bosan itu di kita ini masih tetap tugas hidup harus ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa mudah-mudahan tidak diberi kekuatan bosan yang menjadi pensiun. Amin. Dari dikir pada Allah. Nah, karena apa? Ya rugi luar biasa. Iblis dan syaitan yang akan ketawa. Nah, karena syaitan dan iblis itu hancurnya dengan la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, tatkala bertemu dengan iblis ditanya oleh Rasulullah, bagaimana kamu menggoda manusia dan bagaimana kamu iblis prahara petakanya tatkala menghadap manusia? Qala iblis, akhlaqtun nas bidunub, aku goda manusia, aku hancurkan amal manusia dengan berbagai dosa. Tapi kamu bagaimana ruksaknya oleh manusia? Rasulullah bertanya kepada ibu, wa ahlakuni bila ilaha, dan manusia-manusia itu yang datang pada Allah dengan mengucapkan la ilaha, yang menghancurkan aku dan mengucapkan istighfar.